Tidak ada cara lain untuk mengubah nasib. Untuk menuju sukses yang membawa hidup tentram atau bahagia. Bukan dengan meminta. Bukan dengan memohon. Bukan dengan mengandalkan ramalan. Termasuk mengandalkan jimat-jimat. Tetapi dengan 3 kata kunci. Kalau saya ke Jambi selalu ingat dengan A. Sekarang saya juga ingin memberikan kata kunci. Kata kunci. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara. Ada 3 pandangan. 3 pendapat. Begitulah mudahnya berbicara. Yang tidak benar. Yang ditolak oleh guru agung kita, Buddha Gautama. Karena tidak benar. Yang pertama adalah nasib manusia, nasib kita. Susah senang, suka duka, jatuh bangun. Tidak ada sebabnya. Itu pendapat yang pertama. Susah senang itu terjadi begitu saja. Guru Agung Buddha Gautama menolak pendapat ini. Tidak benar. Pendapat yang kedua. Nasib manusia. Susah senang, jatuh bangun, kaya miskin. Bahagia atau sengsara. Itu sudah digariskan. Sebelum manusia dilahirkan. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan ini hanya menjalani yang sudah digariskan itu. Ada grand skenario sebelum kita dilahirkan. Kalau kita sudah diskenariokan begitu, tidak ada kemungkinan untuk berubah menjadi lain. Ada perang, ada damai, ada kehancuran, ada kemajuan. Itu memang sudah digariskan. Kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita lakukan, semuanya sudah digariskan. Guru Agung kita juga menolak. Pandangan seperti ini tidak benar. Pandangan yang ketiga. Susah senang manusia, nasib kita, rezeki atau kesengsaraan yang kita alami disebabkan oleh sebab yang lampau, disebabkan oleh perbuatan kita yang lalu, yang lampau, dan akibatnya sekarang kita merasakan. Apakah pandangan yang ketiga ini benar? Tidak. Tidak benar. Guru Agung Buddha Gautama mengatakan, kalau nasib kita, kalau suka duka kita, kalau sukses dan jatuh kita sekarang hanya disebabkan oleh sebab yang lampau, lalu apa gunanya yang kita lakukan sekarang? Usaha kita sekarang, apa yang kita lakukan sekarang seperti tidak ada artinya. Karena semua tergantung dari yang lampau. Karena itu Buddha Gautama mengatakan tidak benar. Tidak benar semuanya dari yang lampau. Karena kalau semuanya dari yang lampau, apa yang kita lakukan sekarang tidak ada artinya. Para ibu, bapak dan saudara. Oleh karena itulah Guru Agung Buddha Gautama menjelaskan, sesungguhnya apa yang kita alami sekarang ini adalah jatuh, bangun, suka, duka, berhasil, gagal. Sesungguhnya adalah akibat dari sebab-sebab perbuatan yang lampau, yang lalu, dan apa yang kita lakukan sekarang.
Yang lampau tidak bisa dibatalkan, Ibu Bapak dan Saudara. Yang lampau tidak bisa ditutup, diralat, karena telah terjadi. Tetapi justru yang sekarang yang memegang peranan penting. Karena apa yang kita lakukan sekarang bisa mempengaruhi apa yang sudah kita lakukan yang lampau. Kalau ibu bapak sekarang tidak malas, mempunyai keuletan, mempunyai kesungguhan, melakukan kebajikan, menggunakan waktu, menggunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Seandainya yang lampau ibu, bapak, dan saudara melakukan hal-hal yang buruk, maka keburukan itu bisa menjadi berkurang. Dibatalkan tidak mungkin, sekali lagi dibatalkan tidak mungkin, karena perbuatan itu telah terjadi. Tetapi dilawan, ya. Perbuatan-perbuatan yang lampau, yang buruk, yang nantinya akan mendatangkan akibat yang buruk, harus dilawan. Tidak diterima dengan begitu saja. Dilawan dengan usaha keras, dengan kesungguhan, dengan kebajikan, dengan menggunakan kesempatan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita lakukan akan melemahkan yang buruk, yang lampau, sehingga tidak membuahkan kesengsaraan sekarang. Apa yang baik yang kita lakukan sekarang akan memperkuat kebaikan yang lampau, yang pernah kita lakukan, sehingga akan menimbulkan, akan membuahkan kesuksesan dan kebahagiaan. Justru yang sekarang yang penting, saudara. Karena kita tidak bisa membatalkan yang lampau. Yang lampau bisa dipengaruhi, dihancurkan dengan usaha kita sekarang. Ibu, bapak, dan saudara. Penderitaan apapun, kesulitan apapun yang sekarang saudara alami, ada sebabnya. Dan sebab itu adalah perbuatan kita sendiri. Sebab itu tidak kekal. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis. Sebab itu tidak kekal. Sebab itu ada waktunya untuk lemah. Sebab yang kita buat sendiri itu ada waktunya, ada saatnya untuk habis. Kalau kekuatannya habis, maka juga tidak memberikan kesengsaraan yang begitu hebat kepada kita. Demikian juga, kalau sebab yang membuat sengsara itu kita lawan sekarang, dengan usaha keras, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, maka sebab itu juga tidak akan efektif. Tidak akan membuahkan kesengsaraan, penderitaan, kesulitan sekarang. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara, saya ingin menggarisbawahi, saya ingin menekankan, justru kehidupan sekarang yang paling penting. Kita tidak bisa meralat dengan membatalkan yang lampau. Kita bisa memperbaiki yang lampau, dengan apa yang kita lakukan sekarang. Saya mempunyai cerita. Dengan cerita ini, saudara akan mendapatkan gambaran yang lebih konkret, lebih jelas. Coba perhatikan. Pada suatu saat ada seseorang yang diramal. Kurang lebih 2 tahun kemudian. Tidak lewat dari bulan Juni misalnya. Hidup saudara akan berakhir. Dan peramal ini terkenal peramal yang sangat jitu. Hampir ramalannya tidak ada yang meleset. Betapa sedihnya seseorang yang diramalkan hidupnya kurang lebih hanya tinggal 2 tahun lagi. Dan bulan Juni 2 tahun kemudian tidak akan lewat. Anda harus mengakhiri hidup Anda. Orang ini tidak percaya, ibu bapak dan saudara. Dia pergi ke peramal lain. Sampai 2 atau 3 peramal. Dan hampir semuanya meramalkan ramalan yang hampir sama.
hidupnya tidak panjang lagi. Dia menjalani kehidupan sisa hidupnya itu dengan melakukan hal-hal yang baik yang dia bisa. Sebelum 2 tahun kemudian, tidak lebih dari bulan Juni, dia harus menutup mata. Waktu berjalan, saudara, bulan berganti bulan, 2 tahun sudah lewat. Dia tidak ingat lagi ramalan itu. Dan dia tidak ingin mengingat kembali. Tetapi tiba-tiba bulan Juni 2 tahun kemudian itu sudah lewat. Dia terperanjat. Oh, sekarang sudah September. Ramalan itu tidak berlaku untuk saya. Dia memang meramal tidak pernah meleset, tapi kali ini dia meleset. Orang ini mencari tukang ramal itu. Dan dia akan protes. Aku masih hidup sampai hari ini. Ramalanmu sudah lewat. Peramal itu kemudian mengatakan, nanti dulu saudara. Kamu jangan menyalahkan saya. Dasar peramal tidak pernah mau disalahkan. Nanti dulu. Nanti dulu. Cobalah kamu ingat-ingat apa yang pernah kamu lakukan selama 2 tahun itu. Sehingga kamu bisa lewat bulan Juni tahun ini. Umurmu akan lebih panjang dari apa yang kulihat sebelumnya. Kalau sebelumnya dia hanya berumur kira-kira 2 tahun lagi. Sekarang peramal itu melihat kamu akan hidup 20 tahun kemudian lagi. Dia mengingat-ingat, dia mengatakan tidak ada yang istimewa. Aku menghabiskan waktuku dengan melakukan hal-hal yang biasa. Tidak mungkin. Ada sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada sesuatu yang istimewa, hidupmu sudah habis. Tetapi saya melihat hidupmu masih akan bertahan 20 tahun lagi. Cerita ini pernah terjadi di zaman Guru Agung kita Buddha Gautama. Seorang anak yang diramalkan hanya hidup 7 hari. Akhirnya anak ini meninggal dalam usia 120. Akhirnya dia mengingat, tidak ada. Peramal itu mengatakan ada. Cobalah ingat lagi. Akhirnya dia teringat, oh iya, apakah ini mungkin? Suatu hari hujan turun dan baru berhenti. Saya berjalan. Sore-sore, saya melihat di selokan ada air yang mengalir, pelan. Karena hujannya tidak lebat. Di tengah selokan itu saya melihat seperti bola yang hitam. Bergerak-gerak. Di tengah selokan yang agak lebar. Saya amati apa itu. Setelah saya dekat saya melihat, oh itu gerombolan semut-semut. Dia bertahan supaya tidak hanyut pada air selokan itu. Sehingga dia menggerombol menjadi seperti bola yang hitam. Ribuan jutaan semut-semut. Saya mengambil dahan. Saya letakkan dahan itu di dekat semut. Dan ujung yang satu ke tepi selokan. Oh, semut itu lari menyelamatkan diri lewat dahan yang saya letakkan itu. Ribuan jutaan semut-semut selamat. Peramal itu mengatakan, itulah saudara, itulah kebajikan yang kamu lakukan. Kamu selamat dari bahaya yang bisa mengancam hidupmu. Kamu akan hidup 20 tahun lagi. Ibu, bapak, dan saudara. Ada orang yang mendengar uraian saya ini kemudian mengatakan, apakah semut bisa menyambung nyawa, Bante? Ibu, bapak, dan saudara. Yang menyambung nyawa bukan semut. Tetapi yang menyambung nyawa adalah kepedulian saudara pada kehidupan. Meskipun kehidupan itu kecil dan lemah. Kalau saudara peduli kepada kehidupan yang lain meskipun kecil dan lemah, itulah kebajikan. Itulah cinta kasih. Dari cinta kasih akan lahirlah etika, pengendalian diri. Tidak ingin merugikan, tidak ingin menghancurkan kehidupan yang lain. Itulah kebajikan yang sangat besar.
yang memperpanjang umur orang itu 20 tahun. Jangan meremehkan kehidupan, meskipun kecil dan lemah. Menghargai kehidupan adalah kebajikan. Para ibu, bapak, dan saudara, sebelum saya membuat kesimpulan akhir, saya ingin memberikan cerita satu lagi. Perhatikan, ada dua orang bersahabat yang dilahirkan hampir bersamaan, pada hari yang sama, pada jam yang hampir sama, selisih beberapa jam, tetapi menurut perhitungan itu sio, nasibnya berbeda. Seorang beramal mengatakan, kita berikan saja nama A dan B. Engkau si A, hidupmu tidak kekurangan. Kamu bisa menjadi orang kaya. Dan nanti kamu akan mati di atas tumpukan harta-harta. Tetapi peramal ini mengatakan kepada temannya si B, kamu tidak akan menjadi kaya. Hidupmu hanya sedang-sedang saja. Cukuplah. Bagaimanapun, apapun yang kamu lakukan, tulangmu bukan tulang kaya. Kan begitu ya, saudara-saudara ya. Saudara sering mendengar begitu tuh. Kalau saya tulang biku, bukan. Lain dengan Pak Hidayat. Pak Hidayat mungkin tulangnya A. Para biku. Si A yang dikatakan akan bakal menjadi orang kaya dan mati di atas tumpukan harta ini kemudian senang sekali. Tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Kalau diminta keluarganya untuk mulai berusaha, mulai mencari pekerjaan, si A hanya mengatakan, aku akan menjadi orang kaya. Kamu tidak usah pusing dengan aku harus bekerja dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah mau bekerja. Hidupnya selalu menumpang di saudaranya. Kalau diusir dari saudara yang satu, dia pergi ke saudara yang lain. Kalau dicarikan pekerjaan, disuruh bekerja, dia mengatakan, tidak usah pusing. Aku pasti menjadi orang kaya nanti. Semua hutangku saya bayar. Sampai keluarganya jenuh. Tidak ada lagi keluarganya yang mau menampung dia. Dia menjadi terlunta-lunta. Dia hidup dengan mengemis. Dia tidur di tempat-tempat ibadah sampai di emper-emper, di serambi-serambi toko. Orang ingin menolong dia, memberikan pekerjaan dia. Dia mengatakan, aku akan menjadi orang kaya. Kamu jangan merendahkan aku sekarang. Aku nanti akan mati di atas tumpukan harta-harta. Ibu, bapak, dan saudara. Orang ini terus mempunyai obsesi yang seperti itu. Sebetulnya apa yang dibaca, apa yang disampaikan oleh peramal itu, dia hanya melihat sebab yang lampau. Peramal tidak bisa meramalkan apa yang akan saudara lakukan kemudian. Karena belum saudara lakukan. Sedangkan yang saudara lakukan kemudian itu amat penting. Bisa memperbaiki, bisa menghancurkan apa yang sudah saudara lakukan yang lampau. Yang lampau memang tidak bisa dibatalkan. Tetapi bisa dipengaruhi, bisa dihancurkan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Hidupnya hanya pas-pasan. Karena diramal tidak bisa menjadi orang kaya. Hidupnya hanya sedang-sedang. Dia bekerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh menabung. Tidak boros, tidak berlagak seperti orang kaya. Si B hidupnya baik. Punya rumah. Menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Tidak tidur di pinggir-pinggir toko, di emper-emper toko. Seperti si A yang diramalkan menjadi orang kaya dan mati di atas harta.
Akhirnya si A terserang penyakit hebat. Saudaranya tidak ada yang mau menolong. Dia dianggap seperti orang gila, pemalas. Akhirnya si A ini suatu ketika tidur di depan rumah orang pun diusir, saudara. Dia berteduh di bawah pohon. Dan di bawah pohon itu ada seperti gundukan kecil, ada seperti bukit yang baru saja dibuat. Dia bersandar di situ dengan rasa sakit dan dia mati di situ. Apakah ramalan terbukti? Ya. Dia mati di gundukan dan di bawah gundukan itu seorang pencuri perampok mengubur hasil rampokannya. Gundukan itu di dalamnya adalah harta yang dikubur oleh seorang perampok. Dia mati di atas gundukan harta sebagai seorang miskin. Karena dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya sekarang. Tidak berjuang, malas. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara. Tidak persoalan ramalan apapun yang pernah saudara dengar. Tidak persoalan karma apapun yang pernah saudara lakukan yang lampau. Yang lampau sudah terjadi. Tidak perlu disesali. Tidak bisa dibatalkan. Sekaranglah yang penting. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi, kalau saudara cukup kaya dan materi saudara berkelebihan, materi yang cukup dan kekayaan sering sekarang dijadikan ukuran sebagai sukses. Kalau itu dijadikan ukuran sebagai sukses, materi yang berkelebihan, kekayaan yang cukup, yang disebut sebagai sukses, belum tentu sukses membawa bahagia. Kaya dan berkelebihan materi tidak identik dengan bahagia. Apa sesungguhnya hidup bahagia itu? Saya ingin memberikan rincian atau batasan yang sederhana. Bahagia adalah hidup yang tentram. Apa gunanya kalau saudara tidak hidup tentram? Ketegangan, kemarahan, persoalan, bermacam-macam urusan. Meskipun saudara tidak kekurangan materi, saudara sebagai orang yang kaya. Bukankah ketentraman yang kita cari dalam kehidupan ini? Sukses tidak identik dengan bahagia. Ketentraman dalam kehidupan itulah kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara. Bagaimana bisa tentram? Untuk bisa tentram, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan keuletan. Tidak mengumbar kebencian. Tidak membiarkan ambisi keserakahan. Hiduplah dengan ukuran kepantasan. Kalau saudara tidak mempunyai ukuran kepantasan, saudara tidak akan pernah hidup tentram dan bahagia. Saudara mungkin kaya. Saudara mungkin dipandang sebagai orang yang sukses. Tetapi hidup saudara tidak tentram. Berusahalah untuk tidak mengumbar kebencian, tidak membiarkan ambisi keserakahan. Punyailah ukuran kepantasan. Kalau lingkungan sekarang rusak, kalau tanah longsor terjadi di mana-mana, kalau panas bumi ini naik, itu juga bukan karena dinasibkan, digariskan begitu. Itu juga karena ulah kita. Karena kebencian, karena keserakahan. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin mengakhiri pengantar singkat saya ini dengan kata kunci. Tidak ada cara lain untuk mengubah nasib, untuk menuju sukses yang membawa hidup tentram atau bahagia. Bukan dengan meminta, bukan dengan memohon, bukan dengan mengandalkan ramalan, termasuk mengandalkan jimat-jimat. Tetapi dengan 3 kata kunci. Kalau saya ke Jambi selalu ingat dengan A. Sekarang saya juga ingin memberikan kata kunci. Kata kuncinya adalah B.
Mengubah nasib tidak ada jalan lain. Dan apakah nasib bisa diubah? Iya. Nasib bisa diubah. Karena yang membuat nasib kita sendiri. Dan cara untuk mengubah itu dengan 3 kata kunci. Berusaha, berusahalah, dan terus berusaha.